Pernyataan dari salah satu anggota DPR yaitu Pak Mas Deddy Sitorus begitu ya dari Komisi 6 yang mengatakan bagaimana dengan ormas-ormas lain di luar dengan ormas-ormas keagamaan gitu ya. Di daerah kita banyak sekali begitu ya. Bahkan kalau misalnya kita mengambil atau mengutip apa yang disampaikan Pak Bahlil bahwa negara ini merdeka banyak yang berdarah-darah gitu ya. Salah satunya adalah perjuangan besar dari teman-teman ormas di masa itu. Bukan hanya ormas keagamaan sebenarnya, ada ormas-ormas lain yang pasti di belakangnya nanti akan oh kalau gitu sebenarnya kita juga bisa punya capability atau dikasih izin untuk mengelola tambang. Ini seperti apa nih Pak Edi? Ya memang ini salah satu concern kami ketika peraturan ini kemudian dikeluarkan. Jangan sampai niat dan itikat baik dari pemerintah itu justru dilihat sebagai kebijakan yang diskriminatif. Satu pihak diberikan tetapi yang lain-lain tidak. Bukan berarti bahwa yang lain-lain tidak memiliki jasa atau tidak pernah berdarah-darah berkeringat untuk NKRI ini. Jadi ini saya kira perlu diluruskan. Namun kalau sampai pun nanti organisasi lain atau kelompok masyarakat yang lain diberikan kemudahan juga untuk membangun sendi-sendi perekonomian mereka, saya kira tidak notabene atau mutlak harus diberikan di sektor pertambangan juga gitu ya. Bisa saja diberikan misalkan saja di sektor yang sifatnya lebih kepada green economy. Saya kira kontroversi di situ mungkin tidak terlalu tinggi ya. Misalkan saja dalam pengelolaan sampah untuk dijadikan energi bersih gitu misalnya. Saya kira hal-hal seperti itu yang juga akan bermanfaat dan saya yakin itu akan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat. Oke, berarti mungkin akan ada ruang juga untuk bisa memberikan porsi terhadap ormas lain begitu ya selain ormas keagamaan. Mungkin di kemudian hari begitu ya? Saya kira mungkin di kemudian hari begitu, tetapi tidak mutlak di sektor pertambangan karena kembali lagi sektor pertambangan adalah high risk business, sangat spesifik, membutuhkan dana yang juga tidak kecil. Sementara sektor usaha yang lain yang mungkin saya tadi sampaikan potensi yang terkandung di dalam green economy itu kan juga sangat besar dan saya rasa keterlibatan ormas-ormas yang memiliki jasa terhadap Republik ini, jika dilibatkan sini, saya kira persepsi publik akan mendukung di sana. Karena sebenarnya resikonya high risk-nya lumayan tinggi kalau di sektor pertambangan. Sebenarnya ada sektor-sektor yang bisa jadi sektor uji coba dalam tanda kutip begitu ya untuk ormas-ormas keagamaan mengelola. Kenapa nggak dicoba di situ aja? Ada level of urgency tertentu nggak sih yang dilihat dari sektor pertambangan ini secara keseluruhan nih, Pak Edi? Saya kira mungkin tidak ada level of urgency karena kita melihat kan saat ini sektor pertambangan kita cukup baik di samping memang ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi. Produksi batu bara kita relatif tinggi ya, dan dalam proses kita kemudian ingin melakukan transisi energi, pasti kan kita agak berhati-hati untuk meningkatkan produksi batu bara kita. Jangan sampai nanti peningkatan produksi batu bara itu kemudian diikuti oleh keengganan kita melakukan transisi energi. Tetapi dalam hal ini saya lihat mungkin ini lebih kepada memberikan apresiasi penghargaan atas jasa-jasa dari ormas keagamaan. Meskipun saya juga lihat bahwa apresiasi dan penghargaan itu juga bisa berikan di sektor yang lain. Misalnya kemudahan untuk membangun fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerah. Saya kira itu juga sangat membantu. Karena itu memang sudah menjadi core competence daripada ormas keagamaan. Tetapi karena sekarang sudah diberikan peraturan untuk ormas keagamaan bisa mengelola tambang, saya kira sekarang ini kita berikan kepercayaan itu. Kita lihat bagaimana pengelolaannya, yang tentu kami dari Komisi 7 di DPR RI nanti akan melakukan pengawasan. Jangan sampai nanti reputasi dan kredibilitas dari tokoh-tokoh nasional yang menjadi panutan masyarakat itu terciderai karena memang mereka tidak mengetahui risiko yang besar yang ada dalam sektor pertambangan atau justru yang tadi saya bilang ditumpangi oleh kepentingan orang-orang yang lain. Wah iya benar ya, harus lebih ekstra berarti dari DPR sendiri ya. Nah kalau kita coba lihat dari sisi pengawasan, kemudian industri pertambangan yang memang juga syarat dengan teknologi, butuh juga komitmen yang tinggi dan kemudian ditambah lagi harus care juga sama keberlangsungan iklim, lingkungan. Nah ini akan seperti apa sih nantinya harapannya untuk bagi ormas yang sudah siap nanti mengelola tambang ini akan seperti apa mereka transfer knowledge yang mungkin kita berbahasanya adalah kesanggupan mereka tuh sejauh mana nanti diukurnya untuk kemudian bisa diserahkan tanggung jawab yang juga cukup besar begitu mengelola tambang di Indonesia ini? Ya, saya kira memang yang menjadi hal yang sangat penting untuk ditekankan ke depannya lebih kepada dampak lingkungan yang nanti akan terlihat dari operasional pertambangan tersebut. Jangan sampai nanti pihak yang mungkin diberikan izin untuk mengelola tambang tetapi memiliki latar belakang dan pengalaman yang relatif minim,
itu justru tidak paham bahwa pengelolaan tambang itu relatif destruktif terhadap lingkungan jika tidak dilakukan manajemen pengelolaan yang baik, gitu loh. Ya, jadi saya kira itu yang menjadi isu sentral saat ini terhadap pemberian izin kepada ormas tersebut. Jangan sampai justru ormas ini ikut berperan dalam merusak kondisi lingkungan yang ada. Gitu. Padahal ormas ini kan justru apa yang tadi saya sampaikan merupakan suara jernih untuk justru mewanti-wanti jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi. Jadi saya kira ini yang menjadi concern kami bahwa kedepannya itu masalah lingkungan itu harus betul-betul menjadi salah satu isu sentral yang betul-betul ditangani secara serius oleh ormas keagamaan karena masyarakat pasti akan melakukan penilaian dan itu ibaratnya dengan mikroskop itu betul-betul dikeker oleh masyarakat. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan lingkungan. Dan saya kira itu penting. Tidak hanya pada ormas saja, pada seluruh pertambangan, tetapi khusus untuk ormas, ya saya kira perlu kita bantu ormas-ormas keagamaan ini agar mereka betul-betul mengetahui di mana yang bisa dilakukan penambangan, di mana masih ada kekurangan, di mana pengelolaan lingkungan yang efektif itu bisa terjalin agar ya pengelolaannya itu juga bisa dilakukan dengan baik dan ya bisa membantu perekonomian dari ormas keagamaan itu.